Baik, pengadu untuk saksi yang berstatus aparatur sipil negara ini ASN, ya, hadir atas nama jabatan sebagai ASN atau pribadi? Saudara menggunakan SPPD? Tidak. Tidak, Begini, ya? izin yang mulia. Iya, sebentar. Tolong Sebentar, dikesampingkan. saya tanya dulu kepada pengadu karena pengadu yang menghadirkan saudara, ya. Saya tanya dulu. Matikan dulu. Kepentingan saudara menghadirkan saksi ini apa? Ya, baik yang mulia, bahwa para saksi yang saya hadirkan adalah yang terlibat langsung. Ya, terlibat langsung ini apa maksudnya? Dalam pelantikan Yang ikut 22. dilantik. Iya, betul. Dilantik pada 22 Maret 2024 dan 26 Juli 22 Maret 2024 dan 26 Juli. Iya. Ya, Itu betul. yang mau disampaikan. Iya. Jadi yang sekarang menduduki jabatan karena dilantik tanggal 22 yang dibatalkan kemudian dilantik lagi tanggal 26. Betul yang mulia. Begitu ya? Betul yang mulia. Baik. Ya. Benar saksi mau memberi keterangan itu? Siap yang mulia. Ya, baik. Bentar. Tetap kami sumpah ya. Ya. Oke. Ya. Boleh. Saudara waktu diangkat menjadi ASN sudah disumpah ya? Siap yang mulia. Untuk jabatan saudara ya? Siap yang mulia. Saudara saksi yang satunya? Saya hanya saksi yang mengetahui pelantikan yang mulia. Enggak, saudara ASN atau bukan? Iya, saya ASN tapi tidak ikut dilantik, tapi Ya, saya mengetahui sebentar. pelantikan. Saudara, waktu diangkat menjadi ASN sudah disumpah ya? Sudah. Ya, jadi kami tidak lagi melakukan sumpah terhadap saudara karena saudara sudah pernah disumpah oleh negara atas jabatan yang saudara pegang, dan karena saudara ini ASN yang dihadirkan oleh pihak oleh pengadu, maka kami memberikan status, mengubah status menjadi pihak terkait yang dihadirkan oleh pengadu, ya. Jadi kami tidak sumpah lagi, ya. Siap Ya. yang mulia. Yang kami akan sumpah saksi yang satunya atas nama Henly Mangkali yang Henly Mangkali. ya, Beragama Kristen. Kristen ya. Silakan. Petugas. Iya. Berdiri di sini di depan. Izin yang mulia, bisa bertanya yang mulia, izin. Terkait saksi, apakah diperbolehkan saksi ini berKTP Palu memberikan kesaksian untuk Kabupaten Morowali Utara? Itu boleh, ya. Makasih yang mulia. Saudara harus angkat tangan kan? Oh, ya. Bagaimana? Baiknya. Pegang, tolong dipegang Pak Dulang. Siap. Kalau Ya. tata caranya. Ya, coba tangan kanan pegang Alkitab. Ya. Ya, tangan kiri angkat. Ya. Ya. Saudara saksi, sekali lagi Nasrani ya? Iya, Pak. Ya. Saya sumpah. Siap. Artinya Tuhan mengetahui apa yang Anda katakan. Ya. Siap. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya ulang. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan menerangkan. Akan menerangkan. Dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Ya, sama-sama. Ya, saksi silakan duduk.
Silakan saksi mau menerangkan apa? Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saksi dari jurnalis yang menulis berita tentang proses pelantikan. Jadi, Pelantikan yang mana? pelantikan mulai dari 22 Maret, Ya. kemudian 26 Juli. Yang pertama yang saya ingin soroti, BKD. BKSDM ini dalam melakukan asesmen, pegawai yang di asesmen itu ada yang tidak di asesmen Yang Mulia, tetapi dilantik. Harusnya kan ada job fit yang dilakukan oleh BKD itu yang diikuti oleh Sebentar saksi saya potong. Pokok aduan pengadu ini terkait dengan penanganan pelanggaran di Bawaslu. Pokok aduan untuk dugaan pelanggaran etik itu terkait dengan dugaan pelanggaran etik untuk penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh para teradu ini. Jadi bukan proses pelantikan di BKD. Saudara mengetahui tidak ada laporan ke Bawaslu? Pakai mic-nya. Pakai mic-nya. Iya, Ya, ada. mengetahui. Ya, Iya. itu yang saudara cerita. Iya, Bukan proses ke BKD itu. saya menceritakan tentang proses pelantikan di tanggal 22 Maret. Itu dalam pemberitaan kami menyoroti tentang pelantikan yang dilakukan oleh BKD. Itu melanggar pasal 71 ayat 2 Oke. karena dilakukan di masa 6 bulan. Terus apa yang saudara ketahui dengan penanganan pelanggaran di Bawaslu? Yang saya ketahui waktu itu saya melakukan konfirmasi kepada Bawaslu, Oh iya. Siapa di antara tiga ini? ke Ketua Bawaslu, Ketua. disampaikan ke kami karena waktu itu disampaikan bahwa yang berhak untuk bertanya ke Bawaslu itu adalah pengadu atau pelapor. Jadi Ya. kami media tidak diberikan akses tuh untuk mendapatkan informasi tentang penanganan Bawaslu terhadap pelantikan 22 Maret. Sepengetahuan kami tidak ada pembatalan yang dilakukan oleh Bupati atas pelantikan 22 Maret. Baik. Dari mana saudara tahu tidak ada pembatalan? Karena tidak pernah disampaikan ke publik. Bawaslu Dokumen kami pembatalan. nilai menutupi proses pelantikan 22 Maret itu. Penanganan Bawaslu kami nilai menutupi. Sekali lagi menutupi ke publik bagaimana penanganan 22 Maret. Oke, lanjut. Itu yang kami ingin sampaikan. Sehingga kami menilai dari pemberitaan kami tentang dugaan pelanggaran pasal 71. 71 ini, bahwa ada pejabat yang dilantik di tanggal 22 Maret Yang Mulia Ya. tidak hadir di pelantikan 26 Juli yang sudah disetujui oleh Mendagri 12 Juli. Oke, terus. Kemudian ada pegawai yang dilantik tidak di asesmen, tidak mengikuti job fit. Harusnya pegawai yang dilantik yang mengikuti job fit ada 13 orang. Yang dilantik 8 orang. Ada yang tidak mengikuti job fit Oke. tapi dilantik Baik, oleh BKD. baik. Nah, pada waktu proses penanganan pelanggaran di Bawaslu, saudara saksi mengetahui tidak bahwa Bawaslu ada memanggil beberapa pihak untuk diklarifikasi, pelapor, kemudian terlapor, kemudian BKD. Saudara saksi tahu tidak peristiwa itu? Tidak mengetahui Yang Oh, Mulia tidak karena mengetahui. saat kami melakukan konfirmasi ke Bawaslu, Bawaslu enggan memberikan, mungkin karena mereka sedang dalam penanganan masalah itu, jadi enggan memberi informasi kepada media. Tidak disampaikan kepada media. Iya, Oke, yang datang di Bawaslu itu media ada berapa sepengetahuan saksi? kami melakukan konfirmasi Ada via berapa media? telepon Yang Mulia, Oh, tidak hadir di kantor Bawaslu. tidak hadir.
di melalui apa? Telepon. Ya, telepon dan WhatsApp Menelpon ke ketua. ke ketua. Ketua. Oke, tapi ketua tidak memberikan Enggak informasi. memberikan penjelasan Tidak secara memberikan terperinci. penjelasan. Iya, Terus terkait dengan penanganan pelanggaran itu apalagi yang saudara saksi ketahui? Benar ada status laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dikeluarkan oleh para teradu. jadi tidak disampaikan apa statusnya terakhir bagaimana seperti apa itu statusnya laporan. Saya menelusuri itu, saya mendapat dari Badan Intelijen Negara. Status itu kan biasanya ditempel di kantor. Ya, Saudara pernah ke kantor Bawaslu Morowali Utara? waktu penanganan ini tidak pernah saya Tidak melakukan pernah. konfirmasi Oh. via telepon. Saudara menelpon itu dari mana? Dari Palu atau dari Dari Palu. Dari Palu. Saudara berdomisili di Palu. Di Palu. Oh, di Palu. Baik. Ada lagi? Itu saja yang mulia. Cukup ya. Oke. Nanti kalau ada tambahan bisa disampaikan. Sekarang saya ke pihak terkait ya. ASN di Dinas Kominfo, benar ya? Bapak Abdurrauf ya? Pak Gatot. Pak Gatot Susilo Eko Budianto. Siap, Bu. Ya, sekarang saudara jabatannya apa? Sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah. Dinas. Siap. Yang dilantik tanggal 22 Maret dengan 26 Juli. 26 Juli. Saudara mau menerangkan apa? Siap. Izin, jadi saya mau menyampaikan ini. Terkait pelantikan di 22 Maret, kami menerima SK itu bertanggal 21 Maret. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada hari ini saya baru melihat terkait dengan SK pembatalan pengukuhan pelantikan tanggal 22 Maret. Karena di sini disampaikan memutuskan poin ketiganya itu, petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, sementara putusan pembatalan ini tidak disampaikan ke kami. Sebentar. Saudara berapa kali dilantik? 2 kali. 2 kali. Siap. 2 kali. Pada waktu pelantikan itu dibacakan tidak SK pembatalan? Tidak ada. Ya? Yang terakhir yang 26 Iya, kan? 26 Saya tanya dulu, saudara berapa kali dilantik? 2 kali. 2 kali. Pelantikan pertama tanggal 22 Maret, 20 Maret. Pelantikan kedua 26 Juli 26 Juli. Saudara diundang? diundang Apa isi undangan itu? untuk dilantik. Iya. Apa pengantarnya? Kan saudara sudah dilantik tanggal 22. Terus dilantik lagi tanggal 26. Dilantik kembali, Apa iya. di dalam alasan undangan itu apa? Sama Bu. Undangan yang 22 Maret sama dengan yang 26 Juli. Oke, baik. Pada waktu saudara akan dilantik tanggal 26 itu ada tidak pembacaan? Kan SK. Kan SK 21 saudara dibacakan tanggal 22. SK apa? Pelantikan pertama itu saudara menerima SK? Menerima SK. SK. Siap. Nomor berapa? SK pelantikan 22 Maret itu. Kalau SK pelantikan yang kami terima itu yang 21, justru yang kami terima 21 Maret dilantik 22. Oke. Benar ya? ya benar Bu. Nah, setelah saudara dilantik 26 ada SK lagi? Ada Bu. Tertanggal Tertanggal 26 Juli. 26 Juli. Ya. Ya, SK-nya sama apa berbeda? Berbeda. Berbeda. Siap. Pertimbangannya sama atau berbeda? Pertimbangannya Dasar pertimbangannya. Coba lihat. Bisa tidak kami lihat sini? Ya. Ya. Coba. Dua-duanya. Ya, baik, silakan duduk. Tengah. Dua, 7, 3. Oke. Ya.
Coba saudara perhatikan. Ada tidak yang berbeda dari dua SK itu? Izin yang memutuskan itu. Ya. Wah. Kenapa berbedanya? Kalau di SK Pelantikan tanggal 21 Maret itu Ya. ada 4 poin. Sama juga dengan yang 26, tetapi di tanggal 26 Juli ini tidak dicantumkan terkait dengan SK pembatalan ini. Coba saudara baca baik-baik. Saudara ini penerima SK loh. Coba baca di diktum ketiga. Diktum ketiga apa isinya? Ya, dengan baku keputusan ini maka keputusan Bupati Morowali Utara nomor 821.11 pelantikan seterusnya pelantikan pada tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku. Sementara kami tidak menerima SK pembatalan ini. Iya. SK pembatalan inilah SK setelah ini dikeluarkan. Izin, jadi mungkin kami perlu tambahkan di sini, Bu. Iya. Terkait dengan SK pembatalan 5 April ini, kami tidak terima. Selanjutnya itu ada keluar edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 30 April untuk kami tetap melaksanakan tugas di tempat pelantikan baru. Iya. Yang salah di situ apa? Menurut saudara? Yang salah di sini, Bu, karena di pelantikan tanggal 21 ini Oke. kami tidak disampaikan terkait dengan SK pembatalan ini. Harusnya kami dikembalikan dulu. Kalau seperti ini. Dikembalikan dulu ke tempat tugas lama. Nanti di tanggal 26 Juli setelah kami dilantik kembali baru kami bisa melaksanakan tugas di tempat baru. Oh, itu yang saudara permasalahkan. Siap. Kira-kira apa kerugian saudara? Kerugian- Sebagai yang sudah kan saudara dilantik 21. Iya, Tapi kan dibatalkan tanggal 5. Ya. Menurut saudara harusnya tanggal 5 Maret 5 April. iya, Ya? Benar ya? iya. 5 benar. April sampai dengan saudara dilantik lagi tanggal 26 Juli, harusnya menurut saudara itu dikembalikan lagi kepada jabatan yang lama. Ya. Apa jabatan saudara yang lama? Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ya. Tapi saudara kan tidak dikembalikan. tidak dikembalikan Dari tanggal 5 Maret sampai 6 Juli saudara melaksanakan tugas di tempat baru. di jabatan yang baru. Iya, Jabatan yang baru ya. Ya. Oke, kemudian saudara dilantik lagi. Iya. Benar. benar. Saudara sudah melakukan aktivitas sebagai kepala dinas, Sudah melakukan. sudah menandatangani dokumen, Kalau dokumen karena terkait dengan hal ini, ya. Ketua, kami tidak berani melaksanakan terkait tanda tangan hal yang sangat prinsip. Iya, oh jadi apa yang saudara lakukan? Saya hanya tetap Seremonial aja. iya, Menghadiri acara Iya. dan sebagainya. Saudara sudah mendapatkan hak atas jabatan itu hak kami masih tetap terhitung di tempat lama. tempat lama, Siap. belum mendapatkan hak atas jabatan yang baru. Iya, Sudah melakukan perjalanan dinas perjalanannya sudah. atas jabatan yang mana? Yang lama atau yang baru? Ini yang jadi persoalan, Bu. Makanya kami Iya. kami sampaikan Iya, terkait dengan tanya jabatan lama atau jabatan baru. Jabatan baru. Ya. Baik, terus apa lagi? Yang jelas ini kerugian buat kami terkait dengan termasuk penggunaan perjalanan dinas itu. Karena ini bisa berarti, Pengembalian. ya pasti. Pasti Sudah ada temuan pengembalian. Belum ada. Belum ada. Baik. Jadi saudara memberikan kesaksian ini menurut saudara dilantik lagi tanggal 26 itu salah atau benar? Kalau menurut saya sebenarnya benar, Bu, 26 itu karena sudah ada terkait dengan pembatalan di 12 Juli. Di 5 Iya. April, 5 April. Kalau 5 April ini saya makanya sebenarnya agak jadi pertanyaan saya nih, Bu, karena kami tidak menerima SK pembatalan ini.
Jadi saudara mempermasalahkan itu. Iya, Saudara sudah pernah menyampaikan ke BKD? izin. Jadi saya Bu terkait dengan administrasi memang ini Bu Hakim agak ketat persoalan administrasi ini. Kami selalu minta terkait dengan SK pelantikan. Tetapi kami juga baru diberikan setelah mendesak itu sekitar 1-2 bulan setelah pelantikan. Baik. Itu iya. Ya. Oke, ada lagi? Sementara itu. Cukup? Ya, Ya. makasih Bu Hakim. Oke. Sebelum saya berpindah, saudara merasa penting memberikan kesaksian ini atas permintaan pengadu? Selain dari permintaan pengadu atas nama pribadi, saya juga merasa penting karena ini terkait dengan jenjang karir kami. Semua pejabat yang dilantik pada 22 Maret dan 26 Juli itu. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada kami. Maksudnya? Iya, akan berpengaruh dengan proses terkait dengan administrasi baik itu di BKN maupun KSN. Iya. Karena yang harusnya begitu ada SK pembatalan ini sepaham kami, setahu kami harus dikembalikan dulu ke tempat lama. Dan sekarang ada masalah nggak di... Sementara belum ada, Bu. Baik. Oke. Ya. Baik. Ya. Cukup? Makasih Bu Ketua. Iya. Selanjutnya, mic-nya ya. Selanjutnya, saksi atas nama Abdur Rauf. Iya. Saudara tidak dilantik. Saya tidak dilantik. Terus saudara Yang mau mulia. menerangkan apa? Saya hanya menerangkan kejadian ini. Saya tahu tentang pelantikan tanggal 22 ini. Ya, saudara tahu dari mana? Saya lewat pas mau pelantikan, saya sampai di kantor, saya nonton live-nya di FB. Nah, saya download. Ini ada dugaan pemalsuan dokumen di sini. Tanggal 21 itu tidak ada pelantik. Tidak ada SK tanggal 21 yang mulia. Yang ada itu tanggal 22. SK ini kan saya minta saya minta sama orang yang minta dirahasiakan namanya karena ini kan terkait dengan nasibnya orang yang menyampaikan ini kan. Jadi yang mulia untuk sementara saya sampaikan dulu, tolong dikesampingkan kedudukan saya sebagai PNS untuk datang bersaksi sini. Jangan sampai ada benturan kepentingan, mungkin kita bisa dilarang berikutnya untuk bersaksi di sini. Itu yang mulia, kiranya yang mulia izinkan ini. Nah, yang saya mau sampaikan, pelantikan tanggal 22 itu dirubah tanggalnya dari tanggal 21. Di video itu yang sudah beredar, itu dibacakan pelantikan itu tanggal 22. Kok ada SK diserahkan ke Pak Kadis tanggal 21? Ini dugaan pemalsuan dokumen. Nah, di SK tanggal 26 itu Setahu saudara, bukti itu dilampirkan tidak oleh pengadu ke Bawaslu. Dilampirkan tidak buktinya, setahu saudara. dilampirkan. Yang mana yang tanggal dilampirkan? 21. Yang tanggal 21. Iya. Ya kan? Berarti Bawaslu tidak tahu loh. Ada SK yang Ada. tanggal 22. 22. Yang sebenarnya tanggal 22 SK-nya. Iya, tapi kan tidak dilampirkan oleh pengadu. Jadi begini, yang mulia, Enggak, begini, fokus saja kesaksian saudara terkait dengan penanganan pelanggaran di Bawaslu. Karena dalil yang didalilkan oleh pengadu pada perkara etik ini, karena kalau soal pemalsuan itu kan bukan ranahnya DKPP. ya siap. Karena DKPP ini kewenangannya memeriksa dugaan pelanggaran etik. Siap yang Jadi mulia. bukan dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen. Karena DKPP tidak punya kewenangan itu kewenangannya ada di kepolisian. Jadi yang saudara ketahui terkait dengan penanganan pelanggaran di Bawaslu itu apa? Jadi saya rasa yang Bawaslu tahu ada pemalsuan dokumen dan itu sebenarnya harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Karena begini yang mulia, pas di Warkop Pak Yusri Ibrahim menyampaikan ke saya begini, kenapa kamu tidak lapor terkait pemalsuan dokumennya? Saya bilang biarlah dulu masalah administrasinya dulu kami sampaikan. Berarti dalam hal ini Bawaslu ini mengetahui karena Pak Karsena
saat melapor dia sampaikan bahwa tanggal 22 itu dirubah jadi tanggal 21. Hmm. Begitu yang mulia. Saudara sudah pernah melapor ke polisi? Belum pernah. Itu saya rasa kewenangannya Bawaslu karena mereka sudah tahu ini. Baik ya, nanti Bawaslu bisa merespon. Sebentar Dan- saya kasih kesempatan. Ya. Eh, Apalagi? Di sini ada cacat substansi ini SK tanggal 26 ini. Ya. Karena mencantumkan SK tanggal 21 Maret. Nah, SK tanggal 21 Maret itu Ya. yang mulia tidak ada. Ya, itu kan bukan kewenangan Bawaslu, itu kewenangannya BKD. Iya. Iya, karena Bawaslu ini hanyalah pihak yang menerima bukti yang diserahkan oleh pengadu. Pengadu, bukti apa yang saudara lampirkan pada waktu memasukkan laporan? Bukti yang sama. Yang mana? SK mana? Yang SK 21 dan 26. Ya, ada enggak tidak SK yang dimaksudkan oleh saksi yang saudara hadirkan, SK tanggal 22? Untuk bukti SK tanggal 22 itu nanti setelah selesai. Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada saudara masukkan ke Bawaslu? Ya, karena saya dapatnya nanti belakangan. yang mulia. Ya, itu. Jadi Bawaslu melakukan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh pelapor begitu. Jadi tidak bisa saudara bebankan kepada Bawaslu. Ya. Oke, apalagi yang saudara mau jelaskan? Cukup? SK tanggal 26 ini yang Ya, mulia, ini kenapa? cacat substansi karena memuat SK tanggal 21 Maret. SK tanggal 21 Maret itu tidak ada yang mulia. Baik. Itu hanya rekayasa saja. Terima kasih saudara pengadu. SK yang saudara lampirkan jadi alat bukti tanggal 26 itu SK yang mana? Izin yang mulia Ya, diulang. SK yang melampirkan membatalkan SK 21 atau 22? Kalau yang saya masukkan itu 21 yang mulia. 21. 21. Sama dengan yang saya ada masukkan alat ke bukti DKPP. lain? SK tanggal 21 dan tanggal 26. Itu saja ya? Iya, Ya, itu saja. Ya. Yang sudah diperiksa oleh Bawaslu. Iya, betul. Baik. Oke. Ada lagi saksi? Ada lagi yang mulia. Apa? Terkait jabatannya, harusnya kan begitu dilantik di tanggal 26 itu harus ada jabatan lama dan jabatan baru. Ini langsung jabatan baru. Nah, baik. Ya, dalam lampiran itu. Ini malah administrasi yang mulia. Ya, itu kan bukan kewenangan Iya, Bawaslu, bukan, ya. ya. Siap yang Ya, mulia. jadi saksi fokus apa yang menjadi dalil pengadu terkait dengan tugas dan wewenang Bawaslu, ya? Siap Ya, yang mulia. Baik, cukup? Cukup yang mulia. Cukup? Izin menambahkan Ya, yang mulia. silakan sebelum saya Jadi memberikan tujuan saya kesempatan melapor ke majelis. Bawaslu adalah bahwa di bukti-bukti yang saya lampirkan itu ada pelanggaran. Dan saya berharap bahwa itu Apa bukti yang saudara sampaikan ke Bawaslu itu? pelantikan itu Iya. terkait pelantikan tanggal 22 Ya, itu. SK. SK pelantikan Ya, tanggal 22 Maret. 22 Maret. SK Nah, itu kan ya. tidak boleh. Oke. Sudah tidak boleh Dengan melakukan 26. pelantikan. Ya, tetapi Ya. yang saya kejar adalah Bawaslu Kabupaten Morowali Utara tidak menindaklanjuti pelanggaran itu. Ya, baik. Seharusnya Sulit tadi Bawaslu dijawab. ya Ya. bisa menelusuri. Oke. Sudah? Iya. Apa lagi? Ada? Baik, ya itu saja yang mulia. Cukup? Iya. Ya, cukup ya. Semua pihak sudah ditanyakan ya? Sudah. Sekarang kesempatan anggota majelis untuk melakukan pendalaman. Saya persilakan pertama yang mulia Bapak J. Kristiadi. Yang mulia, boleh Baik. interupsi dulu. Mulia, Ya, kami hari ini kami ada jadwal sidang di Mahkamah Konstitusi. ya. Jadi, Selaku pihak yang akan memberi keterangan, kami mohon izin yang mulia. Saya mungkin siapa yang nanti mungkin ada yang pimpinan yang lain yang akan. ya, siapa yang mau meninggalkan ruang sidang? Saya Ketua. yang mulia. Iya, silakan. Termasuk juga Morowali Utara jam 1 jadwalnya yang mulia. Baik. Pihak teradu. Ya, ini pihak teradu. Kalau mereka meninggalkan ruangan, nanti siapa yang akan memberikan? Izin yang Keterangan. mulia. Ketika diperkenankan, kami 2 orang akan ke MK, satu Orang teradur. pergi ke MK? 2 orang. Satu orang bisa? Kalau diperkenankan, kalau bisa saya sendiri aja ke sana. Ya, satu. Ya. Ya, karena saudara dalam posisi teradu. Ya, siap.
Tapi terserah kalau saudara tidak mau melakukan pembelaan diri. Ya, Ya, izin yang mulia, mungkin bisa diperkenankan kalau sebelum saya pergi saya menjawab dulu pernyataan dari saksi. ya silakan. Ya, izin. Terima kasih. Saksi selama pilkada itu cuma selalu menelpon ke saya. Ya, Orang yang lain laporkan itu ditanyakan, termasuk pasal 71 ini. Saksi mengatakan, sudah sejauh mana saksi mana nih? Saudara Henley? Ya, Sudah sejauh mana penanganan Bawaslu? Saya katakan, mohon maaf, kalau Bapak mau mengatakan bagaimana, karena ini masih dalam proses. Ketika masih dalam proses itu kami harus melindungi semua yang ada dalam proses penanganan ini. Itu sampai mau tanyakan kenapa tidak ditindaklanjuti, itu ada kajiannya kami. Sampai minta maaf, pengadu juga mengatakan meminta kajian. Kajian itu tidak bisa kami berikan karena itu masuk dalam informasi yang dikecualikan. baik. Itu dalam Perbawaslu 8 cuma yang keluar itu adalah status laporan, dan kami sesudah yang Perbawaslu 8 mengeluarkan status laporan dalam bentuk ditempel di sekretariat dan dikirimkan langsung ke pelapor. Itu. Dan pihak-pihak lain itu untuk menyatakan itu kami sudah tempel, silakan ke kantor yang tidak berkepentingan, karena kami wajib memberikan informasi itu pada pelapor. Baik. Itu wajib untuk ini. Dan kasus pasal 71 juga, izin yang mulia, kami juga sudah bawa ke ranah Gakumdu. Itu per tanggal 4 Oktober. Itu untuk junto pasal 190 masalah pidana. Dan pihak kepolisian dan kejaksaan juga berpendapat sama bahwa tidak ada niat yang dilakukan oleh Bupati dalam niat yang jahat, mens rea, dalam proses pelantikan ini, dan mereka juga sudah melakukan tahapan-tahapan yang telah dilakukan termasuk BPKD. Dan SK yang kami dapatkan juga yang kami minta resmi dari BKD itu tanggal 21. Izin yang mulia, kami tidak berwenang untuk mengatakan bahwa ini sah atau tidak. Tapi yang kami dapat sumber resmi dari BKD bahwa SK itu per tanggal 21. Bukti yang dimasukkan dalam aduan ini adalah video, itu tidak pernah sama sekali dilampirkan pada laporan mulai tanggal 25 dan perbaikan. Tidak ada sama sekali. Itu video yang dilampirkan pada kami, pada pengadu yang sekarang di KPP, itu tidak ada sama sekali dilampirkan pada waktu penanganan pelanggaran tanggal 25 sampai tanggal ini. Itu mungkin begitu, izin yang mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan yang mau meninggalkan ruangan ke MK. Berapa orang? Izin yang mulia, saya saja. Kepentingannya berapa orang yang harus hadir di MK? Kalau di daftar hadir 2 orang yang mulia. Nah, silakan. 1 orang bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Silakan. Bawaslu Provinsi berapa orang yang Kami 2 mengikuti orang sidang? yang mulia, tapi nanti yang ada di sini masih ada 2 orang juga yang mulia. Baik. Masih ada juga Siapa? yang di Zoom. Nanti ada Pak Fadlan dan Pak Ivan ada Ya, juga. silakan Pak Ivan pindah duduk di Baik, dan depan. Ibu Dewi masih Ibu Dewi Ya. Krisnawati mengikuti lewat. Silakan. Baik, makasih. Mohon izin. Ya. Baik. Izin KPU? pimpinan KPU 1 orang menghadiri sidang di MK. Saudara termohonnya siapa? Termohon KPU Morowali. KPU Morowali kan? Iya. 1 orang cukup hadir. 1 orang cukup karena kami didampingi PH. Oh iya, silakan. Ya. Terima kasih Yang Mulia.